Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'd. Kami dari kelompok 7 dari untuk matkul PIH pengantar ilmu hukum ingin mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan. Dan kelompok 7 ini terdiri dari Muhammad Adi Reza, Tika Widya Stuti, Ina Istiqomah, dan Aulia Kamil Haj. Dan presentasi pertama akan dibacakan oleh Saudari Ina Istiqomah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Subjek hukum. Menurut Profesor Subekti, subjek hukum adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban, baik sebagai subjek hukum atau sebagai orang. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam kamus ilmu hukum disebut juga orang, individu, atau pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan atau yang dibenarkan oleh hukum. Oke, terima kasih kepada Ina Istiqomah atas presentasinya. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Tika Widya Stuti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk Saudari Tika Widya Stuti, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai objek hukum. Objek hukum secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum dapat diartikan juga sebagai segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak atau kewajiban yang milikinya atas objek hukum yang bersangkutan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Tika Widya Stuti atas presentasinya. Dan presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Aulia Kamil Haj. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis objek hukum. Seperti yang telah kita ketahui, objek hukum adalah benda. Benda di sini dapat dibedakan menjadi dua menurut KUH Perdata pasal 503. Yang pertama itu ada benda berwujud. Benda segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan panca indera. Contohnya buku, rumah, tanah, meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada benda tidak berwujud, yaitu semua hak. Contohnya hak cipta, hak atas merek, dan sebagainya. Dan ada juga benda yang dibedakan menjadi dua menurut KUH Perdata pasal 504. Yang pertama ada benda bergerak atau benda tidak tetap, yaitu benda yang dapat dipindahkan. Yang kedua ada benda tidak bergerak atau benda tetap, yaitu benda yang dapat bergerak dapat dibedakan menjadi seperti berikut. Menurut sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya kursi, meja, buku, ternak, mobil, dan sebagainya. Menurut ketentuan undang-undang ialah benda dapat bergerak atau dipindahkan, yaitu hak-hak yang melekat atas benda bergerak, seperti hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham-saham perusahaan. Adapun benda tidak bergerak atau tetap dapat juga dibedakan menjadi sebagai berikut.
Menurut sifatnya, benda tersebut tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan segala yang melekat di atasnya. Contohnya gedung, bunga, pepohonan. Menurut tujuannya, benda itu tidak dapat dipindahkan karena dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu. Misalnya mesin-mesin yang dipasang dalam pabrik, tujuannya untuk dipakai tetap dan tidak berpindah-pindah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Aulia Kamil Haj atas presentasinya. Mungkin presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Saya akan membacakan jenis-jenis subjek hukum. Jenis subjek hukum itu ada dua, yaitu manusia dan badan hukum. Yang pertama ialah manusia. Manusia menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum apabila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang tidak cakap hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain, seperti anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, atau belum menikah, dan orang yang berada dalam dua badan hukum. Badan hukum ialah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia, seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya, dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan. Ya, itulah jenis-jenis subjek hukum. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami untuk mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan tingkah laku yang ada di video ini. Tolong dimaafkan. Unzur maqala wal tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.